miskin, membangun masjid, atau sedekah-sedekah yang lainnya, sehingga hanya menyisakan sepertiga untuk ahli waris. Boleh tidak Pak seperti ini? Boleh tidak? Ini sedekah bukan wasiat Pak ya. Ini sedekah bukan wasiat, nanti kita bahas. Nah, jawabannya terlebih dahulu kata Nabi, la, tidak boleh. Tidak boleh. Faqultu syatru ya Rasul, fasyatru ya Rasulullah. Kalau tidak boleh 2/3, boleh tidak separuh dari hartaku aku sedekahkan, sehingga menyisakan separuh untuk ahli waris, satu orang anak perempuan tadi. Faqal la. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Tidak boleh juga. Fasulus ya Rasulullah. Di lobi lagi, ditanya lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kalau sepertiga wahai Rasulullah? As-sulus, sepertiga boleh. Namun kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, was-sulusu kasir atau kabir. Namun tetap sepertiga itu banyak atau besar. Sepertiga itu, bersedekah sejumlah sepertiga itu banyak. Baik, kita bahas terlebih dahulu di situ fikihnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu dibedakan antara sedekah yang mirip juga di situ adalah hibah, ya sedekah hibah samalah. Kemudian termasuk juga hadiah, sedekah, hibah, hadiah setara. Lalu ada wasiat, lalu ada warisan. Bagaimana membedakannya dan bagaimana perbedaan hukumnya di antara tiga hal ini? Kita mulai yang dari paling mudah terlebih dahulu. Yang namanya warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang ketika dia telah wafat. Harta itu berubah menjadi warisan ketika orang itu sudah wafat. Jadi tidak ada ceritanya seperti mandra Pak. Tahu mandra Pak? Ceritanya si Dul itu Pak, datang kepada bapaknya si Engkong itu minta warisan katanya. Engkongnya masih hidup. Tidak bisa minta warisan seperti ini, tidak bisa. Orang tuanya, bapaknya masih hidup, dia bilang saya minta jatah warisan saya. Ini tidak bisa. Warisan itu baru ada harta warisan ketika si pemilik harta itu sudah mati. Namanya warisan. Bagaimana membaginya? Membaginya sesuai dengan hukum Islam. Banyak rinciannya. Lalu ada wasiat. Wasiat adalah penggunaan harta yang telah ditetapkan ketika si pemilik harta masih hidup, namun baru dilaksanakan setelah si pemilik harta meninggal. Namanya wasiat. Nanti kalau bapak mati, tanah itu mohon dibeginikan. Begitu mati wajib dilaksanakan wasiat tersebut. Hukumnya, syaratnya yang namanya wasiat itu maksimal berapa? Sepertiga. Hanya boleh sepertiga. Ini diantara rincian wasiat. Ya, hanya boleh maksimal sepertiga. Tidak boleh separuh harta, punya tanah misalnya, asetnya hanya satu-satunya tanah 2 hektar. 1 hektarnya nanti kalau bapak meninggal bagi 2 dibangunkan masjid. Tidak boleh. Maksimal wasiat itu sepertiga dari total harta. Baru kemudian kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk yang pertama Pak, sedekah atau hibah atau hadiah. Nah, sedekah atau hibah atau hadiah, Bapak Ibu, kalau dalam kondisi sehat, hukumnya boleh menyedekahkan seluruh harta. Boleh. Abu Bakar datang kepada Nabi menyedekahkan seluruh hartanya. Apa yang kau tinggalkan? Kata Nabi kepada Abu Bakar, di rumah apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini jawaban Abu Bakar Siddiq. Maka ketika kita sehat, Bapak Ibu misalnya mau menyedekahkan seluruh harta, hukumnya boleh. Nah, lalu bagaimana ini kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Kata para ulama, ketika seseorang dia dalam kondisi sakit yang ada peluang sakitnya tersebut mengantarkannya kepada kematian,
maka di situ sudah berlaku hukum wasiat. Tidak boleh dia bersedekah lebih dari sepertiga. Tidak boleh dia bersedekah lebih dari sepertiga. Orang kondisinya sakitnya cukup parah, kepikiran ini, oh kayaknya saya sudah dekat ajal saya, ya sudah, saya tak sedekahkan seluruh harta saya. Hukumnya tidak boleh. Ya, ini juga sebenarnya sudah kita bahas sepertinya dulu ketika kita membahas adab-adab pesakit. Nah, tapi kembali lagi pelajarannya seperti itu. Inilah yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sakitnya parah, besar peluang wafat, mau menyedekahkan harta lebih dari sepertiga tidak boleh. Sehat Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya setelah dia sehat mau dia sedekahkan seluruhnya, boleh hukumnya. Hukumnya adalah diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kata Nabi, sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak. Ada faedah di sini, Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan sepertiga itu pun masih banyak, masih besar, sehingga ada anjuran untuk memperkecil lagi dari sepertiga. Kalau Bapak Ibu sakit mau bersedekah sebanyak-banyaknya maksimal sepertiga, atau berwasiat maksimal sepertiga. Ini maksimal. Nabi katakan itu masih banyak. Kalau ditanya berapa yang paling bagus, Ustaz? Berapa jawabannya, Pak? Di bawah sepertiga berapa? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7? Jawabannya adalah 1/5. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berwasiat dengan 1/5 hartanya. Wasiatnya Abu Bakar adalah 1/5 hartanya. Kata Abu Bakar menjelang ketika dia berwasiat, aku ridho dengan apa yang Allah ridho, maka aku wasiatkan hartaku 1/5-nya. Maka ini angka yang paling bagus kata para ulama. Kalau kita mau berwasiat 1/5 bagus, atau kita mau bersedekah dalam kondisi sakit 1/5 sangat bagus. Kemudian innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna nas. Nah, ini pelajaran Pak bagi kita semua, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini. Ya semuanya lah. Kata Nabi kita Muhammad, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi mereka itu kaya, berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi miskin, meminta-minta kepada orang lain. Ini hikmahnya kenapa Islam itu melarang berwasiat dengan seluruh harta. Kalau sudah mati dilarang berwasiat dengan seluruh harta, supaya anak keturunan itu nanti tidak terkatung-katung, tidak terbengkalai. Maka dari situ kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, warisan itu Pak, kata para ulama. Jadi begini, ketika para ulama membahas tentang cara perpindahan harta, kepemilikan harta dari seseorang ke orang yang lainnya, Islam mengakui hak kepemilikan harta itu diakui. Masing-masing kita punya hak untuk memiliki harta, dan itu dilegitimasi, ya itu memang harta. Sehingga tidak sembarangan harta kita ini boleh diambil oleh orang lain. Ada cara yang dibenarkan, berpindah harta saya ke istri saya, ke anak saya, atau ke orang lain. Ada cara-caranya. Nah, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga ini ada beberapa cara. Di antara caranya adalah nafkah, perpindahan harta saya serahkan kepada istri saya karena saya wajib memberikan nafkah, itu jadi miliknya, terjadi kepemilikan, perpindahan kepemilikan. Cara kedua adalah dengan cara hadiah atau hibah. Boleh saya kasih hadiah kepada istri saya, itu jadi milik istri saya. Baru yang ketiga, yang kata para ulama, caranya adalah cara yang mujbir. Mujbir itu otomatis, mau tidak mau pasti terjadi. Itulah dia perpindahan kepemilikan harta melalui jalur warisan. Warisan itu pasti
Orang tidak bisa, saya nggak mau harta saya nanti ketika saya mati diwarisi oleh anak saya, tidak bisa. Secara mujbir dia, secara otomatis pasti terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, pelajaran yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, meskipun perpindahan harta melalui cara warisan itu adalah cara yang mujbir. Cara mujbir itu secara bahasa dipaksa Pak. Dipaksa, mau tidak mau pasti terjadi. Nah, meskipun itu cara yang dipaksa, cara yang mujbir, perlu diketahui yang ini kita sering lupa ya. Orang itu sering lupa. Ketika terjadi perpindahan harta melalui mekanisme pewarisan itu, si mayit ini mendapatkan pahala. Mayit mendapatkan pahala atas setiap harta yang dia wariskan. Sehingga semata-mata warisan itu bukan ini sesuatu yang mesti niscaya terjadi tanpa si mayit mendapatkan pahala, tidak. Dia mendapatkan pahala dari setiap harta yang dia wariskan itu. Bahkan kita sudah pelajari pertemuan terakhir, harta warisan adalah di antara harta yang perpindahan harta yang memiliki keutamaan yang besar. Kenapa? Pak, ingat tidak pelajaran kita terakhir? Kenapa harta warisan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa menghubungkan dengan hadis yang terakhir kita pelajari? Apa yang bisa menggandakan pahala sedekah? Apa yang bisa menggandakan pahala sedekah? Bukan jarinya. Yang kita pelajari terakhir, bersedekah kepada karib kerabat. Bersedekah kepada karib kerabat itu pahalanya dua, pahala sedekah, pahala silaturahmi. Maka itulah yang terjadi ketika seorang orang tua, seorang bapak, seorang ibu, dia meninggalkan harta. Yang pertama itu teranggap sedekah bagi dirinya. Lalu yang kedua, dia bersedekah kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya. Makanya pahala warisan itu besar. Pahala warisan itu besar. Lalu yang kedua, lalu pelajaran yang lainnya dari perkataan Nabi tadi, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi mereka miskin, meminta-minta kepada manusia. Maka jawabannya di antara pelajarannya adalah tidak mutlak tercela Pak, ketika kita itu punya niat menahan sebagian harta. Ada harta yang kita, ini kenapa Pak kok nggak dipakai-pakai? Karena saya niatkan untuk anak saya. Lebih-lebih ketika berpikir, oh ini anak saya perempuan, beda kalau anak laki-laki. Pikiran seperti itu tidak mutlak tercela. Ya, memang kita harus pertengahan Pak. Tidak boleh seorang muslim itu punya harta nganggur tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak ada ceritanya muslim itu punya harta nganggur. Nabi itu maksimal megang harta itu hanya 3 hari. Bagi Nabi kalau punya harta nganggur lebih dari 3 hari, Nabi tidak suka. Bagaimana harta itu harus selalu bermanfaat. Kita harus pertengahan. Satu sisi tidak boleh kita menahan harta, namun di sisi lain kalau kita punya niat yang benar, apa di antara niat yang benar adalah ini untuk ahli waris saya, supaya ahli waris saya nanti dia berkecukupan, ini diperbolehkan. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi wasallam melanjutkan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, tidaklah engkau memberikan sebuah nafkah yang niat engkau memberikan nafkah tersebut adalah mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala atas hal tersebut hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai pun apa yang engkau berikan untuk makanan bagi istrimu. Kalau ini diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, kita memberikan makanan kepada istri, maka ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi pelajaran utamanya di situ Pak. Kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini di dalam bab niat, di dalam bab ikhlas? Itulah dia tujuannya.
Nabi mengatakan, tidaklah engkau menafkahkan sesuatu yang niatmu adalah mencari wajah Allah kecuali engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, itu dia, sebagaimana kata Imam Nawawi, kita itu harus senantiasa menghadirkan niat dalam apapun yang kita kerjakan. Ngasih uang bulanan, hadirkan niat, ini sebagai kewajibanku, kepala keluarga, memberikan nafkah, aku berharap wajah Allah. Apa maksud mengharapkan wajah Allah? Sudah pernah kita singgung, kita ulangi lagi. Maksud mengharapkan wajah Allah, Bapak Ibu sekalian, adalah mengharapkan nikmat bisa melihat wajah Allah di surga. Allah memberikan banyak kenikmatan di dalam surga, makanan, minuman, bidadari, sungai khamar, sungai madu, sungai-sungai yang lainnya di dalam surga. Banyak sekali kenikmatan di dalam surga, pakaian yang indah, rumah yang indah, kebun-kebun yang indah. Dari seluruh kenikmatan tersebut, yang paling puncak, nikmat yang paling besar, itulah dia melihat wajah Allah. Penduduk surga akan diizinkan untuk melihat wajah Allah. Makanya dalam banyak hadis Nabi menyebutkan, tidaklah engkau mengerjakan amal tersebut yang engkau mengharapkan wajah Allah. Apa maksud mengharapkan wajah Allah? Mengharapkan kenikmatan bisa melihat wajah Allah di surga Allah nanti. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang akan merasakan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Baik, kita lanjutkan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku? Maksudnya, apa maksud pertanyaan saat ini? Apakah saya akan wafat di Mekah dalam kondisi para sahabat beliau kembali ke kota Madinah, tertinggal karena wafat di Mekah? Apa jawab Nabi kita SAW? Innaka lan tukhlafa. Tidak, engkau tidak akan ditinggalkan. Nah, maka ini diantara mukjizat Nabi. Ini antara mukjizat Nabi. Rasulullah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan wafat di Mekah. Nabi kabarkan itu kepada Sa'ad. Fata'malu 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadat bihi darajatan wa rif'atan. Yang kemudian engkau akan beramal dengan sebuah amal yang engkau mengharapkan wajah Allah dengan amalmu tersebut, kecuali kecuali hal tersebut akan menambahkan bagimu derajat dan ketinggianmu. Wal'allaka ay yukhallafa, dan bisa jadi engkau akan berumur panjang. Sekali lagi, ini mukjizat, benar apa yang Nabi sabdakan. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang berumur panjang. Ya, la'allaka ay yukhlafa, maksudnya di sini adalah engkau akan tinggal di dunia ini. Ya, la'allaka, barangkali engkau akan tinggal di dunia ini lebih lama, maksudnya hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurruka bika akharun. Engkau akan berumur panjang sampai kemudian nanti akan ada sekelompok orang yang mengambil manfaat darimu, dan akan ada sekelompok orang yang mendapatkan mudarat disebabkan dirimu. Apa maksudnya? Dan ini kenyataan juga, mukjizat Nabi. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas berumur panjang, banyak orang yang belajar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuknya hadis ini. Lalu kata Nabi, sekelompok orang akan mendapatkan mudarat disebabkan dirimu. Apa itu? Tidak dia orang-orang kafir. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang diangkat menjadi panglima perang yang banyak menaklukkan daerah-daerah. Ya, perang. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas terlibat yang paling besar? Qadisiyah, ya. Di antara perang Qadisiyah, di situ komandannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Penaklukan besar-besaran melawan Persia, Pak. Persia takluk. Jadi di antaranya, antara jasa komandannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, maka banyak yang mendapatkan mudarat itu orang-orang kafir disebabkan panjangnya umur Sa'ad bin Abi Waqqas. Baru Nabi kemudian berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah,
tetapkanlah pahala bagi sahabat-sahabatku terkait hijrah mereka, wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke arah belakang mereka. Apa maksudnya? Jangan engkau kembalikan mereka kepada kekufuran. Lakin al-ba'is Sa'du ibnu Khawlah, akan tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, yang kasihan itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Yarsilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Nabi kasihan terhadap Sa'ad bin Khawlah karena dia meninggal di Makkah. Dia meninggal di Makkah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Makkah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu dia hadis yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ada dua faedah lainnya yang ingin saya tambahkan selain dari apa yang telah kita baca tadi. Faedah yang pertama adalah inilah diantara keutamaan musyawarah. Dalam Islam kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Ini dipraktekkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang wafat, musyawarah dengan Nabi. Wahai Nabi, bagaimana kalau saya sedekah seperti ini dan seperti ini? Kita sangat penting Bapak Ibu dengan musyawarah. Terkadang Pak, kita itu menilai sesuatu itu sudah baik. Ini baik menurut saya akan kerjakan ini. Tapi ternyata setelah kita bermusyawarah, orang lain punya sudut pandang yang lain, punya ilmu yang lebih dari kita baru sadar setelah musyawarah, setelah diskusi, oh iya, ternyata opsi yang terbaik bukan itu. Makanya dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dalam perkara apapun. Makanya dalam bahasa Arab, para ulama sering menyebutkan ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan rugi orang yang sholat istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Orang yang istikharah tidak akan rugi, orang yang musyawarah tidak akan menyesal. Dari musyawarah itu jadi terbuka pandangan kita. Oh, ternyata ada opsi lain yang lebih baik. Oh, ternyata ada cara lain yang lebih efektif. Yang kalau kita bercokol pada diri kita sendiri saja, opsi itu tidak terbuka. Maka inilah dia. Tentu saat menilai bersedekah dengan 2/3 harta itu bagus, banyak. Tapi ternyata ada yang lebih besar kebaikannya, yaitu kebaikan jangka panjang bagi ahli waris. Ya, terkadang memang seperti itu Pak ya, mengingatkan saya pada juga pembangunan Ka'bah. Nabi bercerita kepada Aisyah, ya, kenapa Nabi itu tidak mengembalikan pondasi Ka'bah itu seperti yang dibangun oleh Ibrahim. Jadi kan Ka'bah sekarang itu bentuk kubus itu bukan seperti yang dibangun oleh Ibrahim. Ibrahim membangun Ka'bah itu bentuknya seperti huruf D, Pak. Seperti huruf D. Nah, sampai ke Hijir Ismail itu dulu ada temboknya di situ, itu semua Ka'bah. Lalu dulu orang Quraisy tidak punya harta yang cukup untuk membangunnya, makanya kemudian hanya dibangun dalam bentuk kubus. Ditandailah bagian Ka'bah yang tidak cukup harta mereka, ditandai dengan pagar Hijir Ismail itu. Nah, Nabi bercerita kepada Aisyah, kenapa Nabi tidak mengembalikan itu kepada bentuk aslinya? Apa jawab Nabi kita Muhammad? Karena kaummu itu baru selesai dengan perkara kekufuran dan kesyirikan. Ini orang baru masuk Islam. Penduduk Mekah itu baru masuk Islam. Nanti bisa jadi fitnah, bisa jadi kegaduhan, bisa jadi keributan lagi. Ya sudah, dibiarkan saja seperti itu terlebih dahulu. Dibiarkan saja seperti itu terlebih dahulu. Makanya sepeninggal Nabi ada khalifah-khalifah yang kemudian mereka mengembalikan seperti bentuk Ibrahim dulu, dibuat huruf D, roboh lagi, dikembalikan lagi, roboh lagi, karena Ka'bah dari zaman ke zaman sering roboh, Pak. Baru yang mengembalikan bentuk seperti itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz terakhir kali setelah dia berkonsultasi dengan Imam Malik, kata Imam Malik, sudah, tidak usah disibukkan dengan urusan bentuk Ka'bah, tidak jadi fitnah, nanti tidak jadi kegaduhan, biarkan dia bentuknya seperti itu. Itulah terakhir kali pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga pelajarannya adalah tadi terkadang ada kemaslahatan yang kita tidak melihat di situ, dengan musyawarah kita bisa mendapatkan.
sudut pandang yang lainnya. Pelajaran yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau seseorang itu dia tidak terlalu berkecukupan, bukan tidak terlalu berkecukupan, tidak terlalu kaya, hartanya sedikit, cukup tapi sedikit, tidak dianjurkan untuk berwasiat. Orang yang berwasiat itu adalah orang-orang kaya. Dianjurkan dia berwasiat tadi, paling baik adalah 1/5. Abu Bakar berwasiat hartanya. Abu Bakar termasuk sahabat yang kaya. Abu Bakar itu kaya. Dia berwasiat 1/5 hartanya. Kalau orang dia tidak punya harta yang banyak, maka lebih baik dia fokuskan hartanya tersebut dijadikan warisan. Lebih-lebih ternyata anaknya banyak, dibagi, tidak terlalu banyak, nanti masing-masing mendapatkannya. Maka itu yang lebih baik, itu tidak diwasiatkan. Nafa'allahu ajma'in bima 'allamana wa zadanallahu ilman nafiqa wa taufiqan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri untuk materinya, ada waktu sedikit sebelum kita salat syuruk untuk tanya jawab.